Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Universitas UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Etika Administrasi Publik, akan memaparkan tugas video wawancara terhadap homescare baby spa. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Ilham Wijaya dengan NPM 2104101094. Saya Davania Ryoga Wijaya dengan NPM 2104110207. Saya sendiri Abdi Fawasa Bezam dengan NPM 2104101094. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Marilah kita simak video wawancaranya. Halo, nama saya Rima Erlita, bisa dipanggil Rima. Profesi saya yaitu seorang bidan, tapi sekarang untuk saat ini saya lebih fokus ke usaha milik saya pribadi, yaitu baby spa. Saya sudah terjun di dunia baby spa sejak tahun 2019. Tahun 2019 awalnya saya membuka home care bersama teman saya. Kemudian di tahun 2021 saya mulai buka usaha milik saya pribadi. Tantangan terbesar sebenarnya bisa dibilang sulit, bisa dibilang mudah. Jadi ketika sedang treatment, ada baby yang tidak bisa dengan kayak merasa asing dengan kita. Nah, gimana nih caranya supaya kita membuat dia tetap nyaman? Jadi kita nyanyikan dia lagu-lagu, membuat baby tertawa dan happy. Lama-lama dia akan merasa nyaman. Untuk baby yang di tengah spa menangis, biasanya saya pribadi menyarankan untuk memberi minum terlebih dahulu, memberi ASI maupun susu formula, tergantung dengan kebutuhan babynya. Menurut saya, kedisiplinan adalah hal yang paling utama dalam setiap pekerjaan. Jadi semisal nih, saya selalu janjian sama klien karena sistem di dalam pekerjaan saya adalah reservasi. Nah, di situ saya pastikan untuk saya yang menunggu klien, bukan klien yang menunggu saya. Jadi saya sudah siap ketika klien sudah datang. Untuk mengukur keberhasilan sendiri, saya selalu tanyakan waktu baby sudah selesai spa. Ketika bundanya lagi di rumah, saya langsung chat. Saya biasanya langsung chat untuk koreksi diri saya. Apakah baby merasa lebih baik, apakah makannya makin lahap, apakah ia tertidur dengan pulas, apakah ia nyaman, lebih nyaman dari sebelum di spa. Dan alhamdulillah sejauh ini tanggapan klien-klien selalu positif. Selain di baby spa, saya juga bekerja sebagai fotografer dan videografer. Jadi apabila ada job lain, maka saya kosongkan untuk reservasi di hari tersebut. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Pengertian etika profesi. Menurut Kaiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.
Profesional atau seorang profesional adalah orang yang menjalani suatu profesi dan karenanya mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dengan standar kualitas tinggi dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula. Ciri-ciri profesi. 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Syarat profesi. 1. Melibatkan kegiatan intelektual. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan. 4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. 5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. 6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang ke-8 adalah menentukan standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Kode etik profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Fungsi kode etik profesi. 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 2. Sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah sanksi moral, dan yang kedua adalah sanksi dikeluarkan dari organisasi. Tujuan kode etik profesi. 1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. 2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. 3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. 4. Standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab undang-undang etika atau kode etik profesi dalam pelayanannya. 5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. 6.
Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesi. 7. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 8. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 9. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 10. Menentukan baku standarnya sendiri. Prinsip-prinsip etika profesi. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. 2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesi. 4. Prinsip integritas moral yang tinggi, yaitu komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. Penyebab pelanggaran kode etik profesi. 1. Pengaruh sifat kekeluargaan. 2. Pengaruh jabatan. 3. Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. 4. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. 5. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 6. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. 7. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. 8. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.